Shalom, puji nama Tuhan. Kalau hari ini Kava Ministry boleh kembali ada bersama-sama dengan kita semua, semua hanya karena anugerahnya. Bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan senantiasa bersyukur. Oh ya, apakah Anda sudah menonton teaching series yang ke-39 tentang Roh Atalia yang menyerang generasi khususnya di masa akhir zaman ini? Untuk Anda yang belum menonton teaching series yang ke-39, saya anjurkan untuk Anda dapat menontonnya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Dan kemarin saya juga sempat sampaikan bahwa di teaching series yang ke-40 ini saya akan membawakan tentang spirit Atalia yang ada di dalam keluarga, supaya kita dapat lebih paham tentang keberadaan spirit Atalia yang dimaksud di masa akhir zaman ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan spirit Atalia yang ada di dalam keluarga. Kita fokus ke keluarga inti saja terlebih dahulu karena sebenarnya yang penting untuk kita ketahui itu adalah polanya. Karena bagaimana spirit Atalia ini dapat turun dari generasi ke generasi karena ada polanya. Pola yang kalau kita lihat itu selalu berulang. Jadi sekalipun kita hanya membahas tentang spirit Atalia yang ada di dalam keluarga inti, kenapa saya hanya membahas tentang keluarga inti? Mengingat waktu, jadi saya hanya membahas keluarga inti saja, tetapi ini dapat kita aplikasikan juga di dalam keluarga besar, bahkan di keluarga dalam Tuhan, bicara komunitas rohani dan juga komunitas lainnya. Dan bicara tentang spirit Atalia yang ada di dalam keluarga ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita dapat ketahui. Kenapa? Karena kalau sampai spirit Atalia ini ada di dalam keluarga inti, dalam tanda petik itu menyerang dari dalam istana, maka biasanya dampak yang terjadi atau kerusakan yang terjadi pada generasi itu cukup berat. Dalam arti luka yang diakibatkan dari keberadaan spirit ini biasanya sangat dalam. Oke, sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk kembali membaca tentang kisah Atalia dan Raja Yoas. Kali ini kita akan membacanya dari kitab 2 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Kita akan sedikit mereview kisahnya. Kalau kemarin kita membacanya dari 2 Tawarikh 22 dan 23, maka di seri ini kita akan membaca keberadaan Atalia dan Raja Yoas itu dari kitab Raja-Raja. Dan seperti yang sering saya katakan, bahwa kalau Alkitab sampai menuliskan satu keadaan atau peristiwa sampai 2 kali, maka biasanya itu adalah hal yang penting yang Tuhan mau kita pelajari lebih lagi. Oke, kita baca kitab Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 4. Perikopnya, Atalia dibunuh dan Yoas menjadi raja. Ayat 1, ketika Atalia, ibu Ahasia, melihat bahwa anaknya sudah mati, ingat kemarin bahwa Atalia ini mempunyai anak yang namanya Ahasia. Dan setelah suaminya mati, yaitu Raja Yoram, maka Ahasia ini diangkat menjadi raja. Dan ternyata kepemimpinan Raja Ahasia ini tidak lama, hanya 1 tahun. Kenapa? Karena dia dibunuh oleh yang namanya Yehu. Dan setelah kematiannya, kita baca selanjutnya, maka bangkitlah ia, maksudnya Atalia, membinasakan semua keturunan raja. Jadi setelah Raja Ahasia mati, maka Atalia ini mengambil kesempatan untuk dia dapat menduduki tahta kerajaan Yehuda, sehingga dia dapat memimpin kerajaan Yehuda. Dan karena dia takut untuk dikudeta oleh anak cucunya ke depannya, maka dia
melakukan tindakan yang sangat keji, yaitu dengan membunuh semua anak dan cucu keturunan dari Raja Daud. Dan itu semua termasuk dengan anak cucu kandungnya. Kita lihat di sininya kepribadiannya yang begitu kejam. Kita baca ayat selanjutnya, tetapi Yoseba. Yoseba ini di Alkitab juga sering disebut dengan Yosabat. Anak perempuan Raja Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia, menculik dia dari tengah-tengah anak-anak raja yang hendak dibunuh itu, memasukkannya dia dengan inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur dan menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga dia tidak dibunuh. Ini satu tindakan yang luar biasa. Ini tindakan yang sangat berani bagi Yosabat karena menyembunyikan Yoas itu beresiko untuk keselamatannya. Kita baca ayat ketiga, maka tinggallah dia 6 tahun lamanya bersama-sama perempuan itu dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Dan tahun yang ketujuh, Yoyada ini adalah suami dari Yosabat, dia seorang imam, dan waktu 6 tahun Yoas itu disembunyikan di bait Allah, maka Yoyada inilah yang mengajar Yoas tentang Taurat. Kembali ke ayat tadi dikatakan bahwa dalam tahun yang ketujuh, Yoyada mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara penunggu, disuruhnyalah mereka datang kepadanya di rumah Tuhan. Lalu diikatnya perjanjian dengan mereka dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan. Kemudian diperlihatkanlah anak raja itu kepada mereka. Jadi setelah penyembunyian 6 tahun, maka di tahun ketujuh Imam Yoyada membuat strategi untuk memunculkan Raja Yoas di kerajaan Yehuda. Oke, kita sudah mengingat cerita tentang Atalia. Sekarang kita mau melihat ciri-ciri spirit Atalia yang ada di dalam keluarga. Yang pertama, yaitu sudah pasti bicara tentang spirit Atalia itu adalah bicara tentang pembunuh generasi atau keturunan atau anak. Di masa akhir zaman ini, kalau kita mau melihat keadaan di sekeliling kita dapat melihat dengan jelas hari-hari ini banyak sekali kita temukan adanya kekerasan atau KDRT yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Kita bisa lihat di berita itu banyak sekali berita tentang bagaimana orang tua menganiaya anak-anaknya. Bahkan ada yang sampai berakhir dengan kematian. Dan bicara tentang pembunuh generasi, ini bukan hanya bicara tentang keberadaan secara fisik saja, jadi dibunuh keberadaan fisiknya, tetapi bicara tentang pembunuh generasi ini juga bicara tentang membunuh secara psikis. Misalnya bagaimana kita sering mendapatkan berita tentang bagaimana orang tua itu didapati melakukan abuse baik secara verbal dan juga secara seksual. Banyak kita lihat terjadi di masa akhir zaman ini. Jadi yang pertama, ciri dari spirit Atalia sudah pasti adalah pembunuh generasi. Yang kedua, ciri spirit Atalia di dalam keluarga yaitu merebut tahta atau hak anak. Kita tahu bersama bahwa dalam keluarga itu terdiri dari anggota keluarga. Dan setiap anggota keluarga ini mempunyai fungsi atau peran. Misalnya ada ayah yang bertugas sebagai kepala keluarga dan imam, serta ada ibu yang adalah penolong dan penopang dalam keluarga, serta ada anak-anak yang adalah penerus dari
generasi. Nah, apabila ada spirit Atalia dalam keluarga, maka biasanya fungsi dan peran setiap anggota keluarga ini tidak berjalan dengan baik. Ada hal-hal yang membuat kedudukan anggota keluarga itu terancam karena adanya anggota keluarga yang dipengaruhi oleh spirit Atalia, di mana spirit Atalia ini senang untuk menjadi orang yang paling berkuasa di dalam keluarga, sehingga dapat mengontrol anggota keluarga lainnya. Contohnya, orang tua yang dominan, biasanya mereka ini mau mengatur full kehidupan anaknya. Mereka tidak memberi ruang buat generasi muda atau anak itu dapat juga menentukan pilihan di dalam hidupnya in a good way ya. Jadi kalau pilihannya baik maksudnya. Kalau pilihannya tidak baik, kita sebagai orang tua wajib untuk menasehati. Tetapi untuk orang tua yang dominan, kadang pilihan yang baik dari anak itu pun mereka tidak mau mendengar. Misalnya ada seorang anak yang baru lulus dari SMA dan dia punya kerinduan untuk dia mau belajar tentang ekonomi. Artinya dia mau masuk fakultas ekonomi atau juga fakultas bahasa karena passionnya ada di situ. Tetapi karena gengsi dari orang tua, maka orang tua tersebut akan memaksakan keinginannya untuk anaknya kuliah di kedokteran. Dan kata-kata yang keluar dari orang tua yang dipengaruhi oleh spirit Atalia ini, artinya bagaimana mereka mau mendominasi, itu biasanya memakai alasan otoritas. Seperti misalnya di keluarga ini, aku yang memutuskan. Kamu harus ikuti apa yang kami inginkan. Dan kadang tidak jarang disertai dengan ancaman, seperti tidak akan dipenuhinya kebutuhan anak karena mereka tidak mengambil pilihan yang sesuai dengan keinginan orang tuanya. Jadi, misalnya anaknya tetap ingin kuliah di Fakultas Ekonomi, maka orang tuanya berkata bahwa mereka tidak akan membiayainya. Dan dalam memaksakan apa yang mereka inginkan, sering mereka memakai senjata uang sebagai alat untuk anak yang dapat mengikuti keinginannya. Bahkan saya temukan ada beberapa orang yang memakai ancaman untuk mereka tidak mendapatkan warisan kalau mereka tidak menuruti apa yang orang tua inginkan. Jadi kita lihat ini bicara tentang orang tua yang dipengaruhi oleh spirit Atalia ya. Jadi bukan tentang keinginan yang baik, tetapi keinginan yang mau mendominasi hidup seseorang, merebut tahta atau hak dari generasi. Yang ketiga, ciri dari spirit Atalia dalam keluarga adalah suka menghancurkan mezbah Tuhan. Kita tahu bicara tentang Atalia ini berasal dari mana? Mereka ini adalah penyembah Baal. Makanya ciri dari spirit Atalia di dalam keluarga itu biasanya mereka tidak suka akan adanya keberadaan mezbah Tuhan di dalam keluarga. Bahkan biasanya apabila ada anggota keluarganya yang takut Tuhan, maka mereka itu biasanya sering dibully atau diejek. Dan bicara tentang keberadaan mezbah Tuhan yang ada di dalam keluarga, kadang-kadang penolakannya tidak langsung seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kadang-kadang spirit Atalia ini bersembunyi di balik apa? Di balik hubungan yang dingin atau tidak harmonis di dalam keluarga. Karena biasanya waktu keberadaan keluarga ini tidak harmonis, maka rasanya mustahil untuk mezbah Tuhan itu dapat dibangun. Jadi kadang-kadang kita berpikir, oh ini karena adanya keretakan. Padahal bukan. Padahal intinya sebenarnya awal mulanya adanya spirit Atalia yang tidak suka kalau di dalam keluarga itu ada mezbah Tuhan.
Dan yang selanjutnya, kenapa mezbah Tuhan itu sulit dibangun? Biasanya karena kehidupan keluarga yang dipengaruhi oleh spirit Atalia ini banyak menghabiskan hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga mustahil untuk punya waktu untuk membangun mezbah Tuhan. Yang keempat, cirinya adalah adanya manipulasi. Keadaan keluarga yang dipengaruhi oleh spirit Atalia biasanya sering terjadi konflik atau drama. Kenapa? Karena banyak manipulasi yang terjadi di dalamnya, seperti fitnah, gosip, ketidakadilan, dan perpecahan. Sehingga sering mempermainkan emosi dari anak, di mana anak sering merasakan perasaan takut, marah, rasa bersalah, dan bila ini terjadi terus-menerus, maka dapat berdampak pada kesehatan mental dari generasi atau anak. Oke, kita sudah lihat secara garis besar. Jadi ada 4 ciri dari keluarga yang dipengaruhi oleh spirit Atalia. Yang pertama, di dalam keluarga itu terjadinya pembunuhan generasi. Yang kedua, yaitu adanya perebutan tahta atau hak dari generasi. Yang ketiga, itu tidak adanya mezbah Tuhan karena dihancurkan karena spirit Atalia ini tidak suka dengan mezbah Tuhan. Dan yang keempat, adanya manipulasi. Dan bicara tentang spirit Atalia ini tidak berhubungan dengan gender ya, karena dia gambaran dari Ratu Atalia berarti spiritnya ini ada di wanita atau perempuan. Tidak, ini bicara spirit. Spirit itu bisa saja ada di pria dan juga bisa ada di wanita. Yang pasti mereka ini punya jiwa yang lemah sehingga mereka mudah untuk dipengaruhi atau diduduki. Dan kemarin saya sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan antara spirit Isabel dan juga spirit Atalia, di mana bicara spirit Isabel atau ibunya itu atau ibu dari Atalia itu adalah lebih membunuh kepada para imam atau nabi dan juga orang-orang benar. Tetapi kalau spirit Atalia yang menjadi ciri khas adalah dia membunuh generasi. Jadi sekalipun dua-duanya kejam, kita dapat melihat bagaimana cara kerjanya ya. Kalau Atalia ini jelas yang dituju utama adalah pembunuhan generasi. Oke, sekarang kita mau lihat lebih dalam lagi. Kita akan lihat lebih lagi tentang keberadaan spirit Atalia yang bisa ada di figur seorang ayah, seorang ibu, dan bahkan ada di figur anak. Kenapa saya mau membahas ini satu persatu? Supaya kita benar-benar paham tentang keberadaan spirit ini. Yang pertama kita akan melihat dari figur bapak atau ayah yang dipengaruhi oleh spirit Atalia. Dan kalau kita mau melihat lebih lagi, penghancuran generasi itu ada yang dilakukannya secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung menghancurkan generasi itu biasanya terdapat pada seorang ayah yang punya gangguan kepribadian narsistik. Dan biasanya yang menjadi korban adalah anak lelakinya, di mana ayah yang punya gangguan kepribadian narsistik itu punya ego yang sangat tinggi. Dia tidak mau ada seseorang di dalam rumah yang dapat menyaingi kedudukannya. Makanya untuk itu yang biasanya dituju itu adalah anak laki-lakinya. Sehingga anak laki-lakinya biasanya mendapatkan perlakuan yang kasar dan kejam. Biasanya ini disebabkan karena ego yang sakit.
Ego yang sakit itu karena dia mau dia yang nomor satu di rumah. Tidak mau ada yang tersaingi oleh siapapun, termasuk keberadaan anak lelakinya. Saya sudah banyak membahas ini di seri NPD tentang Narcissistic Father. Bisa ditonton videonya. Dan cara yang kedua adalah secara tidak langsung. Biasanya yang dihancurkan pertama itu bukan anaknya, tetapi yang dihancurkan adalah istrinya atau ibu dari anak-anaknya. Sehingga anak-anak sering melihat pertengkaran ayah dan ibunya, di mana sering terlihat pihak yang lemah atau yang menjadi korban, dalam hal ini adalah ibunya, sering alami tindakan di mana dia diremehkan, dianiaya oleh suaminya, dan menjadi sangat fatal apabila tindakan KDRT ini dilakukan di hadapan anak-anak mereka. Jadi, apabila Anda hidup dengan suami yang keberadaannya adalah NPD atau Narcissistic Personality Disorder, maka seperti yang sering saya sampaikan atau kita pernah bahas, ingat, jangan terkecoh akan kekejaman yang dilakukan terhadap Anda. Itu bukan hanya tentang menghancurkan Anda, tetapi lebih kepada penghancuran generasi. Makanya dalam konseling yang pertama sering saya tanyakan keberadaan anak-anak. Karena yang menjadi tujuan utamanya itu adalah penghancuran generasi. Dengan cara apa? Dengan cara melemahkan penopang atau penolong dalam keluarga. Sehingga anak mulai hidup dengan yang namanya kebencian, kemarahan yang terpendam, dan kepahitan. Sehingga anak-anak pun tidak merasa bahwa rumah itu adalah tempat yang aman. Sehingga akibatnya banyak anak-anak yang mencari kedamaian itu di luar rumah. Dan keberadaan anak-anak yang terluka ini akan sangat mudah untuk dihancurkan oleh spirit Atalia yang ada di luar rumah. Siapa spirit Atalia yang ada di luar rumah? Media sosial, temannya, pacarnya, influencer, yang mungkin saja dipengaruhi oleh spirit Atalia. Jadi waktu keberadaan keluarga itu kacau, hati-hati, kita perhatikan generasi. Kenapa? Karena generasi yang luka ini akan mudah menjadi santapan dari spirit Atalia yang ada di luar rumah, yang membawa mereka kepada pengaruh yang buruk. Sebagai contoh, saya baru mengikuti kisah aktor Hollywood, Will Smith, mungkin banyak yang tahu ya, ini aktor Hollywood yang filmnya banyak yang booming. Pada acara Academy Award tahun 2022, dia melakukan tindakan yang cukup fatal, di mana saat acara dia memukul Chris Rock yang memang bercandanya kelewatan karena bicara tentang kelemahan istri dari Will Smith, sehingga dia maju ke depan dan dia memukul Chris Rock. Dan akibat dari ini banyak kisah hidupnya yang dibuka. Ternyata di balik semua kesuksesannya sebagai aktor Hollywood, tidak sejalan dengan keberadaan pernikahan dan anak-anaknya. Di mana kalau kita melihat pernikahannya, keadaannya tidak baik-baik, dan juga keberadaan kedua anaknya, terutama yang bernama, saya beri inisialnya aja, CS, yang pasti sudah tahulah itu yang main Karate Kid. Kita dapat melihat bagaimana hari-hari ini kita lihat keberadaannya, dia mengalami yang namanya ansietas atau kecemasan dan juga depresi. Juga anaknya yang satunya juga, yang perempuan juga alami hal yang sama. Dan apabila Anda melihat flashback dalam kehidupannya, maka kita dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya itu juga ada
hubungannya dengan keberadaan di masa kecilnya, di mana dia memiliki seorang ayah yang dipengaruhi oleh spirit Atalia, sehingga dia sering melihat bagaimana ibunya ini dianiaya di depan matanya sampai pingsan, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan ini berdampak kepada kehidupannya. Dan kita lihat ya, dari luka yang dia bawa dalam kehidupannya itu ternyata juga membawa dampak yang buruk di pernikahannya, bahkan sampai ke generasi. Jadi sekali lagi ingat bahwa apabila Anda hidup dengan seorang NPD, perhatikan generasi, karena itu yang dituju utama dari spirit ini. Dan karena kita sedang membahas tentang aktor Hollywood, saya sedikit teringat dengan spirit Atalia yang ada di luar rumah, yang bicara tentang penguasa, pemimpin, dan sistem. Ini kita dapat melihat dari apa? Dari kasus Epstein file yang dibuka, di mana dalam kasus Epstein file ini kita dapat melihat bahwa ternyata yang paling banyak korban itu adalah anak-anak. Kalau kita mau membaca apa yang terjadi di dalamnya itu ada perdagangan anak, ada sexual abuse terhadap anak-anak, bahkan dikatakan ada yang dibunuh untuk dipakai sebagai ritual penyembahan berhala, dan penyembahannya itu juga bicara tentang Dewa Baal. Sama ya keberadaannya dengan keberadaan Ratu Atalia, yang kita tahu ibunya adalah Isabel, berasal dari Sidon. Mereka ini adalah penyembah-penyembah Baal. Dan beberapa saya baca juga bagaimana anak-anak itu dibunuh untuk diambil salah satu organ tubuhnya. Untuk dipakai apa? Untuk dipakai sebagai obat awet muda untuk para petinggi, para pejabat, para artis, selebritis, dan sebagainya. Saya tidak akan bahas ini karena Anda bisa membacanya sendiri. Dan kalau kita mau melihat di sini, tentang spirit Atalia ini benar-benar sudah menguasai semua kalangan. Mulai dari para penguasa, pemimpin, pemimpin pemerintahan suatu bangsa, bahkan ada pangeran dari salah satu kerajaan, ada pemimpin politik, ada aktris, aktor, selebritis, idol-idol dunia. Jadi spirit ini sudah menguasai banyak kalangan. Dan kemarin saya dapatkan satu data cukup miris mendengarnya. Dikatakan di USA, setiap tahunnya itu ada 85.000 anak yang menyeberangi perbatasan. Dan anehnya, jumlah anak yang demikian besar ini dinyatakan hilang tanpa ada kejelasan tentang apa yang terjadi dengan mereka. Dan tidak pernah ada yang mengusut tuntas. Ada dugaan ini berhubungan dengan yang namanya perdagangan anak. Lihat ya, kita mau melihat keberadaan dunia saat ini sedang sangat dipengaruhi oleh spirit Atalia. Kita harus menyadari ini. Kita gereja Tuhan harus menyadari ini. Oke, yang kedua kita mau membahas bagaimana keberadaan figur ibu yang punya roh Atalia. Gambaran ibu yang punya spirit Atalia biasanya sebenarnya kita bisa melihat secara langsung keberadaannya, di mana kita dapat melihat di dalam satu keluarga itu ada ibu atau istri yang dominan. Dan kalau kita mau lihat lebih jelas, keberadaan suami-suaminya tuh terlihat lemah atau tidak berdaya. Biasanya ibu yang dipengaruhi oleh spirit Atalia ini juga setidaknya mereka punya gangguan kepribadian narsistik.
seperti yang sudah kita bahas juga di seri NPD tentang narcissistic mother, di mana biasanya anak perempuannya lah yang menjadi korban. Di mana ibu yang NPD itu merasa anak perempuan mereka itu menjadi saingannya. Ya sama, itu adalah gambaran dari ego yang sakit sehingga dia tidak mau di dalam rumah itu ada figur lain yang menjadi fokus utama. Sehingga yang dilakukan itu biasanya adalah kebanyakan saya lihat dengan abuse secara verbal, di mana mereka melontarkan kata-kata yang membunuh rasa percaya diri anak. Dan juga dengan cara mereka itu sering membandingkan keberadaan anaknya dengan saudara lainnya. Atau juga dengan anak orang lain. Semua ini dilakukan hanya satu, untuk melemahkan keberadaan anaknya. Sehingga anak itu akan tumbuh dengan rasa minder, takut, nggak percaya diri, merasa tidak berharga, tidak mampu, dan ini sangat melumpuhkan potensinya. Dan contohnya, ingat kisah Putri Salju dan ibu tirinya yang iri akan keberadaan Putri Salju yang mulai beranjak dewasa dan cantik. Sehingga saat ibu tirinya ini yang sering bertanya kepada cermin ajaib tentang siapa yang tercantik di kerajaannya, maka waktu sebelum Putri Salju ini beranjak menjadi seorang gadis, maka cermin ajaib selalu berkata bahwa dialah yang terhebat. Tetapi saat Putri Salju ini mulai bertumbuh dan dia menjadi cantik, maka satu saat waktu ibu tirinya bertanya kepada cermin ajaib, dan cermin ajaibnya berkata bahwa yang tercantik adalah Putri Salju. Dan setelah mendapatkan pernyataan itu, maka keluarlah kekejaman di mana ibu tirinya ingin membunuh Putri Salju. Jadi kita lihat ya, dari film-film kartun kita juga bisa dapat melihat mereka sebenarnya bercerita tentang hal-hal yang sering kita bahas hari-hari ini, khususnya tentang gambaran kepribadian narsistik. Sama juga dengan keberadaan Ratu Atalia saat di zaman Raja Yoram. Dia membunuh semua anak cucu keturunan Daud, termasuk anak cucu kandungnya. Karena dia mau menjadi orang nomor satu di kerajaan Yehuda. Yang ketiga, kita mau melihat figur anak yang dipengaruhi oleh spirit Atalia. Mungkin menjadi pertanyaan, apakah ada spirit Atalia yang mempengaruhi seorang anak? Saat ini saya banyak dapatkan orang tua yang konseling dengan saya, itu disebabkan karena keberadaan salah satu anak dari mereka yang sering membuat gaduh di dalam keluarga, di mana mereka suka melakukan adu domba antara orang tua dan saudara-saudaranya, dan juga dia senang untuk memanipulasi keberadaan keluarga sehingga keluarga itu menjadi kacau karena keberadaan dirinya, dan mereka juga senang untuk merebut kendali yang ada di dalam rumah. Di masa akhir zaman ini banyak kita temui anak-anak yang mau memegang otoritas di dalam keluarga. Bukan dalam hal tanggung jawab, tetapi mereka memegang kuasa untuk menekan orang tua mereka, saudara-saudara mereka, untuk dapat menuruti apa yang dia mau. Bahkan tidak jarang dia melakukannya dengan ancaman dan kekerasan. Beberapa hari lalu saya melihat berita bagaimana seorang anak itu menganiaya ibunya dengan perkakas pertukangan dan jasad ibunya dibuang ke sumur. Ini masa akhir zaman ini memang mengerikan kalau kita lihat ya, banyak karakter-karakter jahat itu muncul. Dan kalau kita mau melihat spirit Atalia yang menguasai anak ini, tujuannya apa?
Tujuannya sama, untuk menghancurkan generasi. Siapa generasi yang dihancurkan? Saudara-saudaranya. Di mana karena keberadaannya yang membuat gaduh, maka anak ini sering mencuri damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran di dalam keluarganya. Sehingga keadaan kacau yang sering dia buat ini membuat seluruh anggota keluarganya ini perhatiannya terfokus, tertuju kepadanya. Sehingga akibatnya Yoas-Yoas lain yang adalah saudara-saudaranya menjadi generasi yang tidak bisa diperhatikan dengan serius karena sudah habis waktu dari orang tua untuk dapat mengatasi kekeosan yang dibuat oleh anak yang dipengaruhi oleh spirit Atalia. Oh ya, tentang anak yang dipengaruhi oleh spirit Atalia ini, kita bisa lihat dari kejadian yang baru-baru ini terjadi tanggal 7 Agustus 2026 di Thailand, di mana ada penembakan massal yang dilakukan oleh seorang anak yang berumur 14 tahun. Saya lihat penampakan anaknya good looking, tetapi begitu melihat karakternya, wah, sungguh tidak terbayang bahwa anak ini dapat melakukan sesuatu yang kejam. Di mana saat itu di tanggal 7 Agustus 2026, sebelum dia berangkat ke sekolah, dia sudah membunuh kakek dan neneknya yang membesarkannya. Dan waktu saya melihat latar belakangnya, ternyata anak ini memiliki orang tua yang sudah bercerai. Dan karena perceraiannya itu, maka dia dititipkan kepada kakek neneknya. Jadi kita lihat ya, apa yang terjadi di kehidupan pernikahan kita begitu berdampak besar kepada generasi yang ada di bawah. Dan kalau kita mau melihat mata rantai ini menjadi satu pola yang tidak pernah terputus, karena dari luka melahirkan luka, melahirkan luka, demikian seterusnya menjadi pola yang turun-temurun. Oke, jadi kita sudah melihat ya beberapa gambaran spirit Atalia yang mungkin mempengaruhi keluarga inti. Selain saya bicara keluarga inti, bisa juga terjadi pada keluarga besar. Seperti misalnya spirit Atalia itu bisa ada di seorang kakek, nenek, om, tante, sepupu, dan sebagainya. Kenapa ini banyak muncul saat-saat ini? Ini disebabkan karena memang di akhir zaman iblis melepaskan spirit ini besar-besaran untuk menghancurkan apa yang ditulis di Kejadian 3 ayat 15 tentang peperangan antara keturunan ular dan keturunan perempuan atau Hawa yang ada di Taman Eden. Saya sudah membahasnya di teaching series 39, Anda bisa menontonnya di sana. Jadi bahwa memang semua ini terjadi karena adanya peperangan antara keturunan ular yang adalah gambaran dari spirit Atalia dan keturunan perempuan atau Hawa yang adalah gambaran dari Raja Yoas atau generasi ilahi. Dan itu berlanjut sampai di masa akhir zaman ini. Dan tentang roh Atalia yang ada pada anak, kita lihat ternyata juga cukup serius. Kita dapat melihat bagaimana anak itu juga dapat dipakai untuk membunuh anak-anak yang lain atau generasi. Dan untuk itu kita mau sedikit membahas tentang apa yang menjadi penyebabnya. Sudah pasti yang pertama itu karena luka yang dialami karena kehidupan yang tidak harmonis di dalam keluarga. Sehingga anak hidup dengan spirit pemberontakan. Makanya di Alkitab itu ditulis di Efesus 6 ayat 4 dikatakan bahwa dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Akibat dari luka yang dialami waktu mereka hidup dengan
keluarga yang tidak harmonis karena adanya orang yang dipengaruhi oleh spirit Atalia di dalam keluarga, membuat mereka merasa rasanya tidak berharga, tidak disayang. Mereka rasanya hidup dengan kemarahan dan juga penuh dengan kepahitan. Jadi luka itu makanya penting sekali untuk kita perhatikan. Kalau Anda hidup dengan pasangan yang punya gangguan kepribadian narsistik, perhatikan generasi atau anak Anda. Perhatikan bagaimana keberadaan luka mereka. Karena kalau luka itu tidak dibalut, tidak disembuhkan, maka mereka akan dapat menjadi ancaman. Mereka dapat menjadi Atalia-Atalia baru yang lahir. Makanya penting sekali untuk kita berjaga atas generasi. Yang kedua, penyebabnya karena roh dunia. Kita lihat ya keberadaan dunia yang teknologinya semakin cepat, di mana kita dapat melihat banyaknya dampak buruk untuk generasi muda karena mereka memakai media sosial tanpa ada filter. Jadi peran dari media sosial itu juga kita lihat sangat berpengaruh dengan memunculkannya spirit Atalia yang ada di anak. Yang ketiga adalah karena pola asuh yang salah. Ya sering anak-anak yang sangat dimanjakan dari kecil, segala sesuatu yang diinginkannya diturutin, maka saat dewasa dia pun mau untuk dia dapat mengatur semuanya untuk dia mendapatkan keinginannya. Jadi pola asuh yang salah ya, hati-hati kita dalam mengasuh anak-anak atau generasi. Yang keempat adalah serangan rohani yang dilakukan oleh iblis. Iblis tahu kalau dia bisa lumpuhkan satu anak di dalam keluarga, maka satu keluarga itu akan sakit. Contohnya, kalau kita mau lihat, ada satu anak saja yang terkena narkoba, maka kita lihat kerusakannya itu dapat terjadi dalam satu keluarga. Satu keluarga mengalami kesakitan. Oke, sekarang kita mau melihat apa dampak yang terjadi pada yoas-yoas atau generasi muda yang hidup di bawah tekanan orang-orang yang dipengaruhi oleh spirit Atalia dalam jangka waktu yang lama. Kalau kita lihat, yoas itu dalam jangka waktu 6 tahun ya. Dan gambaran seorang anak biasanya mengikuti orang tua itu mungkin sampai SMA ya, mungkin sekitar umur 17-18 tahun. Jadi kalau keberadaan mereka yang terintimidasi selama belasan tahun, maka dampak yang dapat terjadi pertama adalah penghancuran identitas. Mereka menjadi generasi yang tidak tahu identitas mereka ini siapa. Akibat dari mereka tidak tahu identitas, mereka tidak punya visi, mereka tidak punya misi. Hidup mereka sebagai generasi yang tanpa arah, mengikuti apa arus dunia, mudah diombang-ambingkan dengan keadaan zaman. Yang kedua, akibat dari hidup dengan orang yang dipengaruhi oleh spirit Atalia, maka memunculkan generasi yang takut akan otoritas. Takut di sini bukan arti hormat, tetapi roh ketakutan. Di mana kita dapat melihat hari ini bangkitnya generasi Yoas-Yoas akhir zaman yang hidup dalam ketakutan akan otoritas. Sehingga saat mereka punya teman atau pacar atau guru atau mentor atau bos atau pemuka agama yang dipengaruhi oleh spirit Atalia, mereka tidak bisa apa-apa. Karena mereka sudah hidup dengan spirit ketakutan akan otoritas. Mereka mengikuti saja apa kata orang-orang tersebut. Makanya kita dapat melihat banyak generasi muda yang menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas di atasnya. Kenapa?
Karena mereka sudah terbiasa dengan keadaan itu, sehingga mereka takut untuk melawan otoritas, sekalipun otoritas itu melakukan tindakan kejam kepada dirinya. Yang ketiga, mereka menjadi generasi yang tidak pernah punya rasa aman. Mereka nggak punya damai sejahtera. Mereka mudah masuk ke dalam kondisi mental illness. Mereka sering mental illness. Makanya kita sering lihatnya sekarang anak-anak muda sering mengatakan mereka ansietas, sering panik attack, ngalami depresi, ngalami bipolar, dan sebagainya. Itu semua disebabkan karena apa? Karena mereka pernah mengalami pengalaman traumatik dalam rumah mereka. Makanya saya tadi katakan, kerusakan di rumah itu dampaknya sangat besar. Tempat yang harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi seorang anak, itu dirusak. Sehingga mereka merasa bahwa mereka hidup di dunia ini tidak punya tempat yang aman. Karena mereka belajar dari pengalaman yang mengajarkan bahwa rumah itu adalah medan peperangan. Karena mereka melihat bagaimana gambaran dari orang tuanya yang sering bertengkar. Ini hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, punya luka kepada figur otoritas. Jadi misalnya mereka ini punya luka terhadap bapaknya, maka akan lahir generasi yang sukar untuk dapat berhubungan dengan Bapa di surga atau dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman traumatik yang membuat mereka tidak percaya akan adanya kasih Bapa atau keberadaan Tuhan. Kita lihat ya hari-hari ini podcast anak-anak muda ada beberapa yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka sulit untuk memahami keberadaan Tuhan. Yang kelima, seperti yang sudah kita bahas, kalau luka-lukanya tidak dibereskan, maka mereka berpotensi untuk menjadi orang yang dapat dipengaruhi oleh spirit Atalia. Artinya, akan lahir Atalia baru. Dan mereka ini harusnya adalah generasi yang menjadi Raja Yoas atau generasi ilahi. Tetapi karena luka yang ada membuat mereka pun akhirnya dapat dipengaruhi oleh spirit Atalia. Dan kalau kita mau melihat kondisi yang kita bahas ini tidak berhenti di satu generasi, tetapi berlanjut ke generasi selanjutnya dengan pola yang sama. Akhirnya, generasi ilahi yang harusnya menjadi anak-anak raja tidak pernah bisa ditampilkan untuk dapat mengalahkan spirit Atalia. Akibatnya, di masa akhir zaman ini, kita dapat melihat bagaimana keadaan orang yang dipengaruhi oleh spirit Atalia itu semakin banyak. Kejahatan itu semakin banyak saat ini kalau kita lihat di keberadaan dunia di masa akhir zaman. Kenapa? Karena gagalnya Yoas ditampilkan sebagai raja. Karena saat Yoas ditampilkan, maka Atalia itu akan mengalami kekalahan telak. Seperti yang sudah kita bahas di seri 39. Makanya tidak heran kalau saat ini kita melihat kejahatan akan generasi semakin bertambah. Karena semakin banyaknya orang yang dipengaruhi oleh spirit Atalia. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan untuk kita dapat menyelamatkan Yoas yang ada di dalam keluarga kita atau juga di sekitar kita?
Saya nggak bicara ini hanya tentang anak kandung kita. Bicara generasi ini, bicara tentang siapapun, generasi muda yang ada di sekitar kita. Mungkin Anda tidak memiliki anak, tetapi Anda punya sepupu, Anda punya tetangga, Anda punya anak didik. Itu pun termasuk bagian dari tanggung jawab kita semua. Dan dalam hal menyelamatkan Yoas ini, ada 5 hal yang saya mau sampaikan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, harus ada yang mau menjadi Yosabat. Orang yang berani bayar harga untuk menyelamatkan generasi. Yosabat itu karena tekadnya, maka dia dimampukan oleh Tuhan untuk dapat menyembunyikan dan melindungi Yoas atau generasi ilahi. Bagaimana cara kita saat ini mau menyembunyikan dan melindungi Yoas? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah bentengi dengan doa. Kalau anak-anak Anda masih kecil, ajak mereka untuk suka berdoa. Ajak mereka membangun mezbah. Tidak usah lama. Mungkin kalau anak-anak itu masih di bawah umur 7 tahun, cukup 5-10 menit. Ajak mereka untuk berdoa, tetapi konsisten. Terus dilakukan. Karena spirit Atalia itu paling takut dengan mezbah Tuhan di dalam keluarga. Makanya untuk menjaga mereka yang utama itu adalah bawa mereka dalam kehidupan doa. Dan selanjutnya menjadi Yosabat, apa yang dapat kita lakukan? Saring apa yang masuk ke rumah kita, yang dapat mempengaruhi generasi yang ada di dalam rumah kita. Untuk menyelamatkan Yoas, kita harus saring generasi ini dari apa? Dari apa yang mereka tonton, dari pergaulan mereka. Dalam pelaksanaannya ya disesuaikan ya dengan umur generasi. Karena kita tidak bisa memperlakukan, menyaring apa yang masuk terhadap anak yang masih kecil dengan yang sudah dewasa. Ya, perlu hikmat untuk kita dapat dengan bijak menyampaikannya. Tetapi perlu untuk kita melihat pergaulan anak-anak kita dan juga melihat apa yang mereka hari-hari ini benar-benar mempengaruhinya. Dan selanjutnya tentang menjadi Yosabat itu adalah bagaimana kita dapat menjadikan diri kita menjadi tempat yang aman bagi generasi kita, bagi anak-anak kita. Jadi sebelum kita membuat anak-anak kita aman, kita harus pastikan dulu diri kita penuh dengan damai sejahtera. Supaya saat mereka mungkin sedang mengalami tantangan atau mereka sedang melakukan kesalahan dan mereka perlu tempat untuk berlindung atau tempat yang aman, mereka dapat tahu kemana mereka harus menghampiri. Mereka harus mencari Yosabat. Karena kalau kita tidak menyediakan tempat yang aman untuk generasi itu dapat menumpahkan apa yang terjadi dalam kehidupannya, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Dan sudah pasti banyak hal yang dapat menyesatkan mereka. Yang kedua, harus ada yang mau jadi Yoyada, Imam Yoyada, orang yang mendidik Yoas dengan kebenaran firman dan juga mentabiskan Yoas menjadi raja. Konkretnya yaitu kita harus mendidik generasi itu dengan firman Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali, tetapi tiap hari. Seperti ada tertulis di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7.
apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi harus konsisten kita mengajarkan firman itu di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, tunjukkan diri kita bahwa kita bukan hanya pintar dalam hal teori, tapi kita juga dapat dijadikan teladan dalam kehidupannya. Karena biasanya anak-anak itu sulit untuk mendengarkan apa yang menjadi nasihat orang tuanya. Jadi kalau kita menasehati dengan kata-kata itu biasanya sulit untuk mereka masuk. Tetapi anak itu akan lebih mudah untuk dapat mengerti tentang apa yang menjadi pesan dari orang tuanya waktu mereka melihat keteladanan dari orang tuanya. Ya, kita harus menjadi teladan di rumah. Bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara bicara kita, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah dengan mengandalkan Tuhan. Semua itu ingat kita di rumah ini ditonton. Ada Yoas-Yoas yang melihat. Dan selanjutnya sebagai Yoyada, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bisa melihat dan mengenali panggilan serta karunia anak. Karena Imam Yoyada ini tugasnya adalah untuk mentabiskan, artinya mengangkat generasi ini untuk ditampilkan sebagai raja. Yoas ditabiskan menjadi raja di umur 7. Nah, kita bisa bertanya untuk anak kita atau generasi yang ada di sekeliling kita, apa rencana Tuhan buat mereka? Doakan dan dorong mereka untuk dapat mencapainya. Kita bertugas untuk dapat mentabiskan, artinya dapat mengangkat mereka untuk ditaruh di posisi-posisi raja atau posisi-posisi yang penting. Karena generasi ilahi adalah menjadi kepala, bukan ekor. Yang selanjutnya, yang ketiga, ya tadi kita sudah ya membahas menjadi Yosabat, kemudian menjadi Imam Yoyada. Yang ketiga, ada yang penting harus kita bangun. Ada dalam tanda petik pengawal raja di sekitar dia. Kita bisa baca ada di Raja-Raja 11 ayat 5 sampai 8. Imam Yoyada mengatur strategi pengamanan ketat saat penobatan Yoas dengan membagi pasukan menjadi 3 kelompok penjagaan di istana dan gerbang untuk melindungi Raja Muda dari ancaman Atalia. Artinya, bagaimana Yoyada menempatkan Raja Yoas di sekeliling para pengawalnya. Konkretnya, kita perlu yang namanya pengawal dari Yoas-Yoas kita. Bicara ini apa? Bicara bagaimana kita dapat memasukkan mereka ke komunitas yang sehat. Masukkan anak-anak ke komunitas yang membangun mereka. Bisa itu komunitas rohani atau kegiatan yang membangun. Sambil kita perhatikan dengan siapa-siapa saja mereka berhubungan. Mereka perlu ada pengawalan selain kita sebagai orang tua. Jadi mungkin bisa saya sampaikan ini gambaran sebagai, mungkin saya bisa katakan, carikan buat mereka orang yang dapat dipercaya untuk melindungi Yoas ini. Bicara tentang mentor rohani dan juga mentor di dalam pendidikan mereka. Kita bisa cari siapa? Bisa cari mungkin kakak, paman, tante, kerabat yang bisa menjadi suara Tuhan kedua untuk Yoas selain orang tua ya. Dan bicara tentang pengawalan Raja Yoas, ini juga bicara tentang bagaimana ada orang-orang di sekeliling dari generasi atau anak-anak kita yang mampu atau bisa memutuskan relasi toksik yang mau merusak
keberadaan Raja Yoas atau generasi. Jadi dengan adanya komunitas yang sehat, menjauhkan mereka dari teman-teman yang mungkin mau mengajak untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti narkoba, pornografi, judol, dan sebagainya. Dan bagaimana kita dapat memberikan pengawalan atas yuas-yuas yang Tuhan berikan kepada kita, kita sesuaikan dengan usia anak-anak kita ya. Kita dapat bijak dalam menentukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, yang keempat, jadi tadi harus ada yang mau jadi Yosabat, harus ada yang mau jadi Yoyada, kemudian harus ada yang mau jadi pengawal raja. Yang keempat, mau jadi orang yang konsisten untuk mentabiskan generasi di hadapan Tuhan. Jadi harus ada orang yang juga membawa raja Yoas ini di hadapan Tuhan. Konkretnya, kita sering mendeklarasikan keberadaan identitas mereka. Tiap hari kita bisa katakan, buat dia terhubung dengan Tuhan, kita bisa katakan kepada generasi atau anak-anak kita, seperti misalnya kamu anak Tuhan, kamu anak terang, kamu anak yang dipakai Tuhan, kamu pahlawan. Jadi membuat mereka selalu terhubung dengan yang namanya Tuhan. Mereka tahu identitas mereka. Selain itu, apalagi mulai melibatkan anak sedini mungkin untuk mereka dapat melayani Tuhan. Mulai dengan mengajar mereka untuk, ayo mulai pimpin doa makan, atau mulai baca Alkitab, pimpin pujian, main musik. Jangan nunggu sampai dewasa baru mereka melayani. Mulai dari kecil, terus kita sedang mentabiskan generasi-generasi Yoas di hadapan Tuhan. Selanjutnya buat perjanjian dengan Tuhan seperti yang dilakukan Yoyada terhadap Raja Yoas. Jadi konsisten, kita terus mau mentabiskan generasi ini di hadapan Tuhan. Yang kelima, hancurkan dalam tanda petik mezbah Baal yang ada di rumah. Seperti yang tertulis di 2 Raja-Raja 11 ayat 18. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat negeri itu ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan sama sekali mezbah-mezbahnya dan patung-patung, dan membunuh Matan iman Baal di depan mezbah-mezbah itu. Sesudah itu diangkat Imam Yoyada, pengawas atas rumah Tuhan. Konkretnya, kita mulai melihat mezbah-mezbah Baal apa yang ada di rumah kita, sehingga membuat roh Atalia itu dengan leluasanya bertahta di atas generasi kita. Kalau itu karena pertengkaran suami istri, datang kepada Tuhan, minta ampun, dan minta pemulihan. Karena spirit Atalia ini paling senang memakai pintu keretakan hubungan suami istri. Seperti gambaran tadi dari artis Hollywood Will Smith, di mana karena keretakan dari orang tuanya membuat itu berdampak sampai ke anaknya. Dan apalagi mezbah Baal yang dapat kita robohkan. Kita dapat melihat siklus yang berulang dari kehidupan keluarga kita. Misalnya, kita mulai perhatikan, oh ternyata keluarga saya rata-rata itu bercerai. Nah, kita putuskan, selesaikan tentang kutub perceraian. Atau juga tentang sakit penyakit, atau tentang kemiskinan, atau tentang adanya anak-anak di generasi demi generasi yang kecanduan, sehingga mereka akhirnya menjadi generasi yang gagal. Patahkan spirit tersebut dari keluarga kita. Jadi kita mulai melihat ya, mezbah Baal apa nih, sehingga spirit Atalia ini seenaknya menghancurkan keluarga kita. Dan yang terakhir, untuk menghancurkan mezbah Baal, yang utama adalah kita harus membangun mezbah Tuhan. Karena kalau
rumah kita dipenuhi dengan atmosfer mezbah Tuhan, di mana kita sering berdoa, naikkan pujian, penyembahan, merenungkan firman, maka spirit Atalia itu tidak akan kuat untuk dapat bertahan di dalam anak-anak kita. Ingat, Yoas itu selamat bukan karena Yoas itu kuat, tetapi karena ada orang dewasa yang bayar harga untuk menjaga dia. Dan kalau Anda terketuk hatinya ingin menjadi Yosabat atau Imam Yoyada atau pengawal raja, ayo lakukan. Jangan tunda-tunda, jangan takut. Anda tidak sendirian karena Roh Kudus pasti akan menolong. Seperti kita lihat bagaimana Tuhan menolong Yoseba dan Yoyada untuk dapat menolong Raja Yoas, maka dia akan menolong Anda untuk dapat menjadi Yosabat dan juga Yoyada yang ada di dalam rumahmu. Oke, dari semua apa yang kita bahas hari ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, di masa akhir zaman, kita ini punya musuh yang menyerang generasi. Dan musuh tersebut adalah spirit Atalia. Dia adalah si pembunuh generasi. Yang kedua, yang saya mau tegaskan, di tengah keberadaan dunia yang begitu kuat menarik generasi muda, kita masih punya harapan. Harapannya apa? Adanya Yoas-Yoas yang harus diselamatkan dari kekejaman dunia yang dipengaruhi oleh roh Atalia. Dan dari kisah yang kita baca, kita lihat bagaimana Yosabat dan Imam Yoyada sanggup menyelamatkan Yoas. Itu bukan karena mereka kuat, tetapi karena Tuhan yang memampukan. Dan Tuhan sudah punya strategi untuk menyelamatkan generasi ilahi di masa akhir zaman. Tuhan sanggup. Jadi jangan ragu bahwa bagaimana ya memperbaiki generasi ini. Ingat, kita sudah diberi contoh tentang adanya Yoas-Yoas yang berhasil dimunculkan. Itu juga pasti akan terjadi di masa akhir zaman ini. Dan yang menjadi dasar atau fondasi proyek penyelamatan ini akan berhasil, itu karena apa? Karena perjanjian yang Tuhan buat atas generasi. Ingat sejak di Taman Eden, zaman Abraham, kemudian Nuh, Musa, Daud, Tuhan Yesus. Bahkan sampai hari ini, tidak ada yang pernah bisa gagalkan. Buktinya, Anda ada saat ini. Itu semua karena apa? Karena janji Tuhan. Jadi jangan ragu untuk bertindak. Dan di akhir, saya harapkan, ayo kita semua yang mungkin dipercayakan Tuhan untuk masih bertemu dengan generasi, ayo kita menjadi Yosabat dan juga Imam Yoyada akhir zaman yang siap untuk menjaga dan mendidik generasi serta membawa mereka untuk ditabiskan menjadi raja-raja. Mereka adalah generasi kepala, bukan ekor. Ayo semangat. Saya sangat berkobar mendengarkan pesan Tuhan ini. Dan saya rindu akan ada kegerakan untuk generasi muda. Di akhir saya akan sisipkan doa untuk generasi dan Anda bisa berdoa dengan membacanya dan juga menggantikan nama generasi dengan menyebutkan nama dari anak-anakmu atau generasi muda yang Tuhan percayakan di sekitarmu untuk engkau jaga. Oke, kita akan berdoa bersama. Silakan Anda dapat berdoa dengan suara yang keras.
Oke, mungkin itu yang dapat Kava Ministry sampaikan di Teaching Series 40 ini. Kiranya dapat menjadi berkat. Ingat, sekali lagi kita punya tugas untuk selamatkan generasi di masa akhir zaman. Selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati.